Mobile Judiciary Podcast dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saya Adi Firman Fatoni, host Mobile Judiciary Podcast kita kali ini. Nah, pada sore ini kita sudah kedatangan tamu istimewa dari Jakarta. Beliau Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Arif Hidayat. Pak Gelar untuk Bapak Arif Hidayat. Beliau akrab kita panggil Pak Arif. Selamat datang Pak Arif di Mobil Judiciary Podcast PT Abdul Lampung kali ini. Hari ini kita mau bahas apa Pak ya? Ini saya kan ceritanya sering buka Facebook Pak. Iya. Punya Facebook, punya Instagram, punya 3 hari yang lalu karena Bapak membuat Pak. 3 hari yang lalu terus ada YouTube juga punya. Kebetulan setiap saya buka sosial media itu saya sering membaca tagline tentang keluar dari zona nyaman. Setiap saya baca postingan beliau, postingan Pak Arif, itu pasti ada hashtag keluar dari zona nyaman. Nah, kalau saya kalau bikin hashtag itu hashtag galau. Kalau menurut ilmu manajemen nih Pak, itu kan ada kaitannya dengan personal branding Pak ya. Sehingga ketika kita kita mendengar nama Arif Hidayat, yang terdengar, yang teringat, yang terlintas dalam pikiran adalah keluar dari zona nyaman. Nah, mungkin Pak Arif bisa cerita Pak, gimana awal mulanya kok bisa dapat personal branding seperti itu, atau ada dapat ilham dari mana itu Pak? Silakan. Oke. Ya, terima kasih saya sudah bisa hadir di podcastnya PT Abdul Lampung. Mengenai apa yang sering saya tulis, pasti saya akhiri dengan hashtag keluar dari zona nyaman. Kenapa ini terjadi? Karena begini, belakangan ini dan sudah beberapa tahun ke belakang, kita kan masuk dalam era disruptif. Era disruptif itu sangat kejam sebetulnya. Kalau contoh sederhananya, kita tidak ketemu lagi kios-kios wartel hari ini. Pak, destruktif apa? Nah, destruktif itu kalau kita terjemahkan secara bebas, disruptif itu terjemahan saya era saling bunuh. Artinya sekarang kalau kita lihat contoh konkretnya, itu kita tidak menjumpai lagi kios wartel yang beroperasi karena dia kalah dengan adanya handphone. Nah, era disruptif hari ini itu kalau kita tidak sikapi dengan semangat perubahan, maka kita akan terlalu tertinggal. Oleh karenanya, kenapa saya berani mengatakan harus berani keluar dari zona nyaman? Karena perubahan itu terlalu cepat. Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Hanya yang menariknya. Lantas, apa tujuan keluar dari zona nyaman? Tujuan dari keluar dari zona nyaman agar hidup kita lebih bermakna dan bermanfaat bagi semesta. Itu kira-kira. Destruktif Pak ya, bukan destruktif. Destruktif. Oke. Nah, sekarang begini Pak, kalau kita hidup di dunia bisnis atau di dunia marketing, mungkin keluar dari zona nyaman itu kelihatan memang sangat-sangat seperti upgrade terkini gitu Pak. Ya, kalau untuk di dunia bisnis, di dunia manajerial. Nah, masalahnya begini Pak. Bahkan Sekdijen Pak, itu eselon 2 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kalau kerjaan pegawai negeri, ya begitulah Pak. Ya, pagi absen setengah 8, kita bangun pagi, kemudian pagi-pagi manasin motor, nyiramin kembang, pakai airboat, kemudian sarapan sama anak, sama istri, berangkat setengah 8, jam 8 absen, pulang setengah 5 dengan kerjaan yang sudah ada SOP-nya. Iya. Itu keluar dari zona nyamannya gimana? Nah, jadi gini, sebagian besar teman-teman yang hanya datang jam 8, kemudian pulang setengah 5, itu adalah pegawai disiplin. Saya sering mengatakan, mari kita tidak menjadi pegawai yang disiplin.
Kalau pegawai disiplin datang jam 8 setengah 5 keluar, isinya selama 7 jam setengah sampai 8 jam tidak ada arti apa-apa. Maka mari kita tidak disiplin. Artinya kita tidak usah hitung-hitungan waktu. Wah, berarti saya kantor jam 9 bisa, Pak. Bukan itu. Artinya gini, Gitu. dari sisi regulasi oke lah kita masuk jam 8. Tapi pada saat kita kerjaan belum selesai, kenapa kita tidak tambah sampai jam 5, atau jam 6, jam 7, jam 8? Bahkan saya sering dari dulu sampai hari ini, saya pastikan saya pulang kerja itu tidak pernah tepat waktu setengah 5. Kadang-kadang bisa jam 7 malam, jam 8 malam. Kenapa? Karena selalu banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita selesaikan. Jadi kalau teman-teman yang hanya datang pagi, pulang setengah 5, saya sering mengatakan, mari kita jangan jadi pegawai negeri yang tupoksi. Bahkan kalau hakim, teman-teman hakim se-Indonesia, halo, jangan jadi hakim tupoksi. Jadilah hakim yang multi talent. Nah, hakim-hakim, hai, hakim-hakim, hakim-hakim, Jadi hai. hakim yang multi talent. Kalau Anda jadi hakim hanya sekedar hakim tupoksi, begitu ada perkara sidang buat putusan sidang ganjen loh kerjaan kayak gituan. Maka yang bisa nulis, yang jago IT, explore IT-nya, yang jago olahraga, kembangkan olahraganya sehingga berprestasi. Itu maksud saya. Nah, ini sebentar nih Pak, Arif, sebentar Pak. Misal saya nih Pak, sidang sampai jam setengah 5, terus bikin putusan. Setelah 5 udah pulang Pak. Ya, Ya bikin putusannya besok lah Pak. ya. Terus kan sudah selesai Pak. Nah itu kadang-kadang yang harus kita rubah yang paling berdasar adalah mindset. Bisa pekerjaan itu diselesaikan besok pada jam yang kerja sama, kemudian ada pekerjaan lain yang menyusul. Nah ini yang kadang-kadang kita selalu disibukkan oleh PR-PR. Maka kalau saya punya prinsip, pekerjaan yang bisa kita selesaikan hari itu, kita selesaikan hari itu. Sehingga besok akan ada pekerjaan baru. Bukankah kita meyakini, kalau saya nggak salah, dalam surat Asar kalau nggak salah, itu di ayat terakhir, Faiza Farokta Fansor. Apabila Anda telah selesai melakukan suatu pekerjaan, maka bekerja kembali untuk pekerjaan berikutnya. Jadi tidak ada habisnya Pak kita kerja Pak. Gitu. Seperti itu. Atau mungkin seperti ini Pak Arif. Kita tetap mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari, Iya. tapi kita berusaha berkreasi mungkin, atau berinovasi, Iya. atau memang hanya sekedar mengerjakan pekerjaan selesai sehari-hari, yang penting kita lembur sampai jam 10 bikin putusan gitu kan. Akan biasanya tuh hakim-hakim sidang saya tuh gitu tuh sampai jam 10 malam kalian kan bikin putusan, pegawai semua sampai jam itu. Nah, itu termasuk keluar dari zona nyaman nggak? Iya. Jadi gini, intinya keluar dari zona nyaman itu adalah bagaimana upaya kita untuk mengeksplorasi potensi-potensi yang ada di diri kita sehingga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Tapi kalau kita hanya sekedar mengerjakan tupoksi, nggak perlu kita sekolah tinggi-tinggi rasanya, karena hidup kita akan hambar. Sukses di hakimnya, tapi tidak bermakna bagi lingkungan. Makanya saya hormat kepada teman-teman yang multi talent. Dia sebagai seorang hakim, kemudian dia sebagai seorang IT minded, dia sebagai seorang penulis buku misalnya. Nah di Lampung ini ada nih Prof Nasir yang jago tulis. Ini walaupun jadi hakim, tapi dia produktif menulis. Kemudian di tempat lain ada banyak teman-teman hakim seperti saya sebutlah Mustafa misalnya, Pak Mustafa. Dia the best mediator. Dia juga juara dunia para layang. Nah ini kan menarik. Maka yuk teman-teman hakim di Indonesia, teman-teman pegawai negeri di lingkungan Mahkamah Agung, mari kita eksplor sesuatu. Intinya berkarya Pak. Iya. Nah, sebentar Pak, begini Pak. Ada banyak nih kalau karya dari teman-teman dari dunia peradilan, misal tahu Kamus Al-Munawir, teman-teman, ada namanya Kamus Al-Munawir, Rapiak, untuk punya sendiri tuh. Itu di Gramedia ada. Itu yang tahu hakim
peradilan agama loh, Pak Zudi Mudor. Terus ada fikih sunnah. Nah, dia menerjemahkan hakim peradilan agama juga. Bapak Nur Hasan. Berarti tagline keluar dari zona nyaman itu menjangkau dunia dengan tagline keluar dari zona nyaman atau seperti apa? Bisa sedikit dijelaskan? Iya. Jadi saya kampanyekan berani keluar dari zona nyaman. Artinya supaya hidup kita itu lebih bermakna. Kalau hari ini kita sudah bermakna, tapi untuk apa? Hanya untuk satu bagian. Bermakna kita kalau sebagai seorang hakim, ya khusus untuk hakim. Apa sih tugas pokok hakim? Untuk meriksa, untuk menyelesaikan. Mari kita keluar sedikit untuk makna dan manfaat yang lain. Nah, barangkali ini benar. Pak, kalau hakim bikin aplikasi itu boleh nggak sih Pak? Boleh. Kan ilmu hukum Pak, masa bisa bikin aplikasi Pak? Nah, ini yang menarik. Jadi banyak hakim-hakim justru, saya punya teman hakim namanya Pak Khotikul Umam. Halo Pak Khotikul, mudah-mudahan Anda mendengar ini. Pak Khotikul Umam ini seorang hakim. Sekarang kalau nggak salah tugas di PA Sleman, ini jago IT. Kenapa nggak mungkin? Mungkin saja. Itu Pak, dia ngapain Pak di waktu hakim kan cuma paling ngurusin apa hukum, pasal, undang-undang. Kenapa tiba-tiba dia jadi bisa ngoprek IT? Oke, jadi gini, teman-teman hakim yang punya kreasi, sesungguhnya dia memudahkan pekerjaan dia sendiri. Dia buat IT, itu untuk kepentingan dia sebetulnya. Dia buat beberapa aplikasi. Bagaimana sih supaya buat putusan mudah? Dia cari formatnya seperti apa. Bagaimana sih supaya SPP bisa menaik? Dia buat formatnya seperti apa. Nah, ini yang dibutuhkan di Indonesia seperti itu. Oh iya. Oh sebentar, Pak. Ini headset saya baru sadar. Ini headsetnya warnanya hitam, Pak. Bapak kenapa pakai merah, Pak? Atau mungkin perbedaan antara yang kita yang ada di daerah dengan eselon. Eselon tinggi di Mahkamah Agung. Namanya aja beda, warnanya beda. Terus begini, Pak. Kalau Bapak sendiri, Pak Arif, Bapak selalu mengkampanyekan tentang keluar dari zona nyaman, bikin karya, bikin inovasi, belajar untuk berguna bagi masyarakat, bagi lingkungan, bagi sebentar dulu, ada yang harus ditanyakan dulu Pak. Emang Bapak bikin apa Pak? Kok beraninya Bapak kasih nasihat sama kami yang muda-muda ini Pak? Iya, oke, baik. Saya berani mengatakan mari berani keluar dari zona nyaman. Maknanya kita harus jadi multi talent. Morning Jin, saya multi talent. Saya teman-teman tahu, saya main tenis. Tapi bukan sekedar tenis. Ayo siapa yang berani melawan saya main tenis? Nah kemudian saya nulis buku. Sistem akreditasi, sistem peradilan agama berbasis akreditasi. Kalau bisa baca buku saya. Kemudian saya buat aplikasi sistem informasi pelayanan perkara Cilara di Lampung pada tahun 2000. Sebentar dulu. Ya. Bapak kan sekretaris. Gimana ceritanya Bapak bisa bikin aplikasi? Ya. Karena ini saya sempat ada mengerjakan pekerjaan rumah Pak. Jadi gini, saya lihat Cilara itu apa sih? Dia berbentuk kartu kecil. Itu kalau di-scan para pihak bisa tahu apa dia sidang kapan, pendaftaran kapan, putuskan segala macam. Itu kartu kecil tuh Pak. Jadi gini, Bapak bisa bikin bagaimana bikinnya Pak? Jadi- Belajar di mana? ya. Jadi saya terinspirasi pada saat masuk salah satu minimarket. Pada saat saya ngambil barang, itu di kasir sudah mendeteksi harganya, jumlah milinya, mereknya. Kenapa perkara nggak bisa? Harusnya bisa. Idenya dari situ. Kemudian saya kumpulkan teman-teman yang memang perhatian terhadap hal ini, saya tantang, bisa nggak keluar ini? Ternyata bisa. Manfaatnya apa? Dulu ketua-ketua PA, panitera PA sering marah kepada hakim dan panitera pengganti yang lambat mengupload SIPP. SIPP itu apa? Sistem informasi penulisan perkara yang
yang produk unggulan Mahkamah Agung. Oh. Begitu lambat upload, maka kita tidak update. Hari ini begitu ada siaran, kemudian masyarakat yang akan memantau secara langsung. Begitu dilihat datanya nggak update, masyarakat akan marah. Nah ini warning buat kita karyawan pengadilan, hakim, aparatur lainnya untuk selalu update informasi tentang SDM-nya. Mulai berkembang inovasi-inovasi lainnya.